Halo guys, selamat datang di channel Al Amin Group. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komentarin, kemudian jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar mengikuti video-video terbaru dari saya. Nah, di sini saya akan mereview mesin mixer untuk pengadaan baja ringan. Saya akan review karena banyak teman-teman yang bertanya berapa ukurannya, kapasitasnya berapa, putaran gearboxnya berapa. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Oke, cekidot, kita langsung saja. Nah, ini adalah mixer saya. Mohon maaf sebelumnya karena setiap hari dipakai, jadi memang sudah kotor. Saya usaha bata ringan ini sebenarnya sudah hampir 4 tahun lebih teman-teman. Itu mulai dari distributor AAC. Kemudian setelah saya melihat peluang dan ternyata sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan, maka saya berani untuk membuka yang CLC. Nah, kemudian untuk mesin-mesin memang saya murni itu awalnya memang belajar dari internet juga. Saya memberanikan diri. Awalnya sih memang banyak yang terkendala, misalkan dari putaran apa segala macam. Kemudian banyak alat-alat itu yang jatuhnya tidak terpakai ataupun mubazir ketika pembeli, misalkan putaran gearbox, kemudian poli ukuran berapa. Nah, cekidot, kita langsung saja untuk mereview ukuran mixer bata ringan. Dan saya sekali lagi mohon maaf karena memang ini pemakaian sudah hampir lumayan lama, jadi udah bentuknya seperti ini. Nah, di sini untuk ukuran untuk mixer ini memang menampung 1,3 kubik dalam per hari atau dalam sekali adon. Nah, sekali adon ukurannya itu 2 plat teman-teman. Nah, jadi 2 plat itu plat disambung. Jadi saya membuat ini jatuhnya 3 plat. 3 plat untuk bagian badan yang melingkar itu 2, kemudian untuk tutupnya kiri kanan itu 1, jadi pas 3 teman-teman. Nah, kemudian kita langsung bisa melihat bentuknya seperti ini. Kemudian bagian dalam skronya itu, nah skronya harus seperti ini teman-teman. Skronya itu harus berbentuk skro lah seperti itu, agar ketika mengaduk itu putarannya bolak-balik teman-teman. Dan seperti ini juga ringan putarannya. Kalau misalkan menggunakan palang-palangan atau misalkan ada juga yang berbentuk seperti itu, banyak sekali yang buat seperti itu. Jadi ketika mesin ini berputar terlalu berat untuk diputar. Nah, seperti itulah ada bagian dalamnya. Untuk asnya itu menggunakan as 2 inci. Kemudian yang bagian ini adalah untuk pegangan skronya itu menggunakan besi 19. Behel 19. Jangan menggunakan pipa teman-teman, karena pipa itu enggak terlalu kuat. Nah, kemudian bentukannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau untuk skronya ini saya membuatnya dari besi yang panjang itu loh teman-teman, yang panjang 2 meter. Memang ukuran sudah seperti itu, nggak harus motong. Jadi itu disayat agar lebih mudah untuk membengkokkan. Tapi kalau misalkan ada pemanas ataupun pemotong yang pemanas itu, baiknya dipanasin dulu kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga lebih mudah. Tidak harus dipotong-potong. Ini bekas saya potong-potong karena memang saya awalnya memang nggak ada blender atau apa sih namanya itu, dipanasin. Nah, ini disayat-sayat dulu baru dilas lagi nantinya. Nah, seperti itu. Ini ukuran besinya itu bentuknya seperti ini, panjang kalau tidak salah 2 meter. Kemudian dimensinya itu berapa senti? 4 cm 5 cm. Nah, seperti itu. Tetapi juga kalau mau ringkas seperti ini yang dibuat. Tetapi kalau mau lebih agak repot, itu memang yang dibuat skro itu adalah plat teman-teman. Banyak teman-teman juga yang membuatnya dari plat. Nah, oke, seperti itu. Kemudian untuk ininya Nah, untuk ini bagian kiri kanan adalah bearing NTS atau UCF, itu sama teman-teman, itu 267.
267, sama yang sebelah sana juga sama. Jadi asnya ini 1,5 atau 2 inci lah, lebih besar. Asnya memang lebih bagus sih karena kekuatannya memang lebih kuat. Nah, itu bearing. Tetapi teman-teman, di sini ada apa namanya, ada kelemahannya. Kalau misalkan bearing ini langsung ditempel, itu paling tahan 1 bulan sudah pecah. Nah, ini. Nah, langkah baiknya kalau teman-teman membuat itu dibuatkan dudukan di bagian luar. Jadi bearingnya itu bearing yang duduk seperti ini. Nah, itu nggak terlalu cepat rusak. Ini paling habis diganti 1 bulan itu biasanya udah bunyi-bunyi. Kadang juga apa namanya, kadang juga macet ataupun tidak mau terputar. Nah, itu bagian bearing. Kemudian bagian pengeluaran adonan. Nah, ini valve. Usahakan teman-teman ketika membuat itu memang bagian pengeluarnya ini bagian di bawah. Awalnya saya taruh di sini, di bagian depan sini, tetapi agak susah keluarnya. Ataupun keluar tapi lambat teman-teman. Nah, makanya saya pindah ke sini, ke bagian bawah, ke bagian bawah mixer. Nah, kemudian menggunakan valve ini 4 inci teman-teman. Ini 3 inci valve-nya. Ini harganya kalau tidak salah memang di harga 800-an lah, 8. Nah, kemudian di sini pakai plank. Ini plank nih, 2 ini plank atau apa sih, pokoknya itulah teman-teman, plank. Kemudian sambung ini elbow, bagian dalam elbow. Kemudian ini pipa 4 inci. Nah, jadi ini hanya digapit teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita menuju ke bagian gearbox teman-teman. Nah, untuk sambungannya di bagian gearbox antara as itu menggunakan seperti ini teman-teman. Ini plank apa sih namanya ini? Plank yang menggunakan baut. Kemudian ada karetnya memang di sini. Jadi dia ketika getaran itu diredam oleh karet-karet ini. Nah, oke. Nah, kemudian untuk gearboxnya itu saya menggunakan gearbox 120 teman-teman. Putarannya 1:10. Nah, ini sebenarnya terlalu kencang. Baiknya itu 1:20. Karena awalnya itu saya terlalu repot untuk menyesuaikan poli ke mesin. Nah, ini polinya ini awalnya saya menggunakan saya ganti-ganti dari 5 inci, 7 inci, 10 inci, kalau nggak salah ini 14 inci teman-teman polinya ini. Nah, kemudian saya menggunakan putaran gearbox itu 1:10. Ini terlalu cepat. Alangkah baiknya 1:20, baru nanti ininya mungkin kisaran 10 inci sudah cukup. Nah, awalnya saya juga menggunakan dinamo. Nah, ini dudukan dinamo, tetapi dinamonya rusak, maka saya ganti mesin 22 HP. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk bagian gearbox dan poli. Kemudian menuju ke bagian penggeraknya. Itu bisa menggunakan dinamo. Ini bagian tempat dinamo kemarin ini. Nah, karena dinamonya rusak, lagi di servis, makanya saya menggunakan mesin ini mesin down high itu 22 HP teman-teman, itu 2200 RPM. Nah, jadi seperti itu. Menggunakan kompas siput di sini untuk air. Sebenarnya nggak menggunakan kompas siput juga bisa teman-teman, langsung di sini. Cuman kadang kalau misalkan mesin lama menyala biasanya nggak panas. Nah, seperti itulah teman-teman prosesnya ataupun review dari mixer bataringan. Ukurannya 2 plat full bagian badan, kemudian penutupnya itu 1 plat. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan untuk itu bisa menampung 1,3. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya manual teman-teman. Jadinya saya menggunakan tangga untuk menaiki itu jadinya lebih mudah. Nah, seperti ini. Ketika mengisian bahan baku, bahan semen, pasir atau segala macam lebih simple, nggak terlalu rumit lah. Nah, kemudian usahakan untuk mesin itu memang posisinya harus benar-benar pas teman-teman. Kenapa? Harus pas dalam artian material itu nggak terlalu jauh antara semen, pasir itu terlalu dekat ataupun dekat posisinya. Jadi untuk semen itu saya posisinya memang harus tertutup ataupun harus kedap. Nah, taruh di sini
Biasanya sekali order 150 sampai 200, kadang hanya seminggu ataupun 10 hari sudah putus itu teman-teman. Nah kemudian pasirnya di sini. Nah kan deket, nggak terlalu jauh teman-teman. Nah jadi nggak harus orang banyak, 3 orang 3 kubik per hari itu sangat simpel sih dalam artian kalau untuk manual seperti ini itu masih terjangkau lah. Sebenarnya kalau misalkan butuh 4 kubik 5 kubik itu 4 orang 5 orang juga sudah cukup. Nah seperti itulah review teman-teman untuk mixer pengadonan bata ringan. Nah itu untuk penjemur atas, untuk untuk adonan setelah penuangan. Nah seperti ini bentuknya teman-teman. Nah seperti itulah teman-teman. Oke, ketika batunya lancar usahakan harus ada armada teman-teman, agar nggak terlalu repot ketika ada orderan, begitu ada orderan kirim. Nah seperti itulah. Awalnya saya nggak ada kendaraan itu agak susah. Ketika di sana minta kirim, saya minta mobil sama teman juga kadang, maaf saya ada muatan katanya. Nah jadi seperti itulah kelemahannya kalau nggak ada mobil. Ini mobil muat 10 kubik 12 kubik, ini ada sambungan baknya teman-teman. Besok saya akan review bak yang pas untuk bata ringan. Kemudian baknya ini multifungsi, bisa didam, bisa buka samping kiri kanan, kemudian ada pagarnya di atas, itu saya lepas. Kalau misalkan bawa pasir ke kota, bawa bata ringan ke kota, itu masih aman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.